Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Anissa Dewi dari Program Studi Pendidikan Kimia Institut Pendidikan Tapanuli Selatan semester 4. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester Kimia Organik 2. Kimia organik. Kimia organik adalah kimia senyawa-senyawa karbon. Ruang lingkupnya senyawa dari alam dan senyawa sintesis. Kedua, istilah organik seolah-olah berhubungan dengan kata organisme atau jasad hidup. Ketiga, abad 17-18, ahli kimia melakukan ekstraksi, pemurnian dan analisa zat-zat yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Jasad hidup terdiri dari beberapa unsur yang sama, yaitu karbon C, hidrogen, oksigen, serta nitrogen. Senyawa organik sintesis, paham lama. Senyawa yang ditemukan dalam organisme hidup hanya dapat dibentuk oleh daya hidup. Tahun 1928, Friedrich Wöhler berhasil mensintesa urea dengan cara memanaskan amonium cyanat atau yang menghasilkan percobaan tersebut melenyapkan teori vital force dan membuka jalan menuju kimia organik sintetik modern. Sintesis adalah tindakan penggabungan atau kepingan kecil dan sederhana menjadi molekul besar dan kompleks secara terkendali dan rasional. Perlu pengetahuan tentang bagaimana membuat ataupun memecahkan ikatan kimia ini. Pentingnya sintesis itu dapat mensintesa produk alam di laboratorium dengan mudah, dalam jumlah besar dan biaya yang relatif murah dengan cara-cara pemisahan dari alam. Kemudian menciptakan zat-zat baru yang mungkin memiliki sifat-sifat lebih berguna dibandingkan dengan hasil alami, serta menguji teori-teori kimia. Ya, di sini kita akan membahas tentang kimia organik dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat, menyentuh kehidupan lebih banyak dari cabang ilmu yang lain. Hampir semua reaksi dalam jasad hidup melibatkan zat-zat organik. Bagian utama dari jasad hidup tersebut yaitu protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, membran sel, enzim, serta hormon. Itu adalah zat organik. Serta senyawa organik yang kita lihat sehari-hari antara lain adalah bensin, oli, ban, pakaian, kertas, obat-obatan, dan sebagainya. Kemudian, sumber senyawa organik tersebut adalah isolasi dari sumber-sumber alami seperti vitamin, obat anti kanker, serta gas alam. Sintesa di laboratorium, senyawa-senyawa organik yang disintesa di laboratorium itu identik dengan isolasi dari sumber-sumber alami hampir 100% murni. Contohnya adalah etanol, asam askorbat, serta obat-obatan. Dan ini adalah 5 macam gugus fungsional yang sering dijumpai. Alkohol, amina, aldehid, keton, asam karboksilat. Dari struktur senyawa organik itu adalah mempunyai rumus struktur atau rumus bangun yang menunjukkan semua atom dan ikatan yang terdapat dalam molekul tersebut. Contohnya adalah etanol, yaitu contohnya seperti ini. Serta kita juga harus tahu perbedaan senyawa organik dan anorganik itu apa. Organik itu mempunyai ikatan kovalen, sedangkan anorganik kebanyakan ionik. Organik berupa gas, cairan, padatan dengan titik leleh kurang dari 260 derajat Celcius. Sedangkan anorganik kebanyakan padatan dengan titik leleh tinggi. Organik banyak tidak larut dalam air, sedangkan anorganik kebanyakan larut dalam air. Organik larut dalam pelarut organik, sedangkan anorganik tidak larut dalam organik. Organik itu larut dalam air tetapi tidak mengalirkan listrik, sedangkan anorganik dapat mengalirkan listrik. Kemudian organik juga dapat terbakar, sedangkan anorganik tidak terbakar. Organik reaksinya itu berjalan lambat, sedangkan anorganik itu berjalan dengan cepat. Ikatan dan isomeri. Senyawa dibentuk oleh unsur-unsur melalui ikatan kimia, contohnya CHONSP dan sebagainya.
Contoh senyawa organik yaitu seperti ini, CH4, CH3, COOH. Dapat kita ketahui dari yang CH3, COOH ini adalah disebut dengan aseton. Kemudian HNO2 ini, H2N ini adalah urea. Sedangkan CH2 fluorovinyl klorida. Susunan elektron dalam atom. Atom itu terdiri dari inti dan dikelilingi oleh elektron, sedangkan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jumlah muatan proton itu sama dengan jumlah muatan neutron. Nomor atom itu sendiri menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron yang mengelilingi inti. Sedangkan bobot atom kurang lebih sama dengan jumlah proton dan neutron. Kemudian jumlah dan susunan elektron merupakan kunci bagaimana atom berikatan satu sama lain. Kemudian elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom dan elektron-elektron tersebut memegang peranan dalam pembentukan ikatan. Kulit dari valensi itu sendiri adalah kulit terluar suatu atom di mana elektron-elektron valensi terletak. Orbital dari elektron valensi adalah daerah di sekitar inti di mana elektron berada dalam tabel periodik. Nomor tabel periode atau vertikal menyatakan jumlah kulit suatu atom atau unsur. Sedangkan nomor golongan atau horizontal menyatakan jumlah elektron valensi. Kemudian valensi suatu unsur itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya ikatan yang dapat terjadi pada unsur tersebut. Ya, dapat kita lihat dari dalam tabel periodik ini. C atau karbon. C ini dapat kita lihat dia memiliki nomor atom 6. Sedangkan berat massa atom dari karbon ini adalah 12,011. Kita juga dapat menentukan berapa nomor periode dan nomor golongan dari karbon tersebut. Untuk atom C, maka nomor atomnya adalah 6, jumlah elektronnya 6, elektron valensi, jumlah nomor golongannya 4. Atom C juga memiliki 6 elektron yang tersebar pada kulit pertama adalah 2 elektron pada orbital S, sedangkan kulit yang kedua 4 elektron, 2 pada orbital S dan 2 pada orbital P. Ikatan kimia. Teori Gilbert Newton Lewis pada tahun 1916. Atom-atom bersifat inert, jumlah elektron valensinya 8, atom-atom lain bergabung satu sama lain memperoleh konfigurasi elektron seperti gas mulia. Konfigurasi elektron pada gas mulia ini dengan jumlah elektron valensi adalah 8 yang disebut dengan oktet. Dan macam-macam ikatan kimia ada ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan tunggal, ikatan kovalen polar, ikatan kovalen majemuk, dan ikatan rangkap C. Di sini kita akan membahas tentang ikatan ionik. Ikatan ionik ini terjadi karena adanya perpindahan elektron-elektron di mana atom-atom yang berikatan. Kemudian terjadi pada unsur logam yang berikatan dengan unsur non-logam. Setelah itu, unsur yang melepas elektron bermuatan positif dan penerima elektron bermuatan negatif. Ini adalah contoh transport elektron. Dapat kita lihat atom pemberi elektron sama dengan elektron positif. Sedangkan atom penerima elektron adalah elektron negatif. Umumnya, senyawa ionik terbentuk apabila atom elektropositif berinteraksi dengan atom elektronegatif kuat. Ikatan ionik ini bukan ikatan yang sesungguhnya. Kemudian, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk dengan melibatkan pemakaian bersama atau lebih pasangan elektron di antara atom-atomnya. Ini terjadi pada unsur-unsur yang bukan elektronegatif kuat maupun elektropositif kuat, memiliki elektronegativitas serupa dan perbedaan elektronegativitas kecil. Dapat kita lihat ini adalah sebagai contoh. Atom hidrogen, molekul hidrogen. Setiap Cl melengkapi kulit valensinya dengan 8 elektron. Satu pasang digunakan dengan bersama. Kemudian energi ikatan, bond energy.
Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutus satu mol ikatan kovalen. Contohnya, untuk memutuskan satu mol molekul H2 menjadi atom-atomnya diperlukan energi sebesar 104 kalori per mol. Energi ikatan HF sama dengan 136 kalori. Dan energi ikatan Cl 59 kilokalori. Panjang ikatan. Dapat kita lihat, panjang ikatannya atau bond length adalah jarak rata-rata antara dua inti atom yang berikatan kovalen. Dan ini adalah contoh ikatan kovalen. Setelah itu, ikatan tunggal karbon-karbon. Sifat khas atom C adalah kemampuan yang hampir tak terbatas untuk menggunakan elektron bersama-sama dengan unsur lain ataupun dengan atom karbon lain sehingga dapat membuat jutaan senyawa organik. Setiap satu atom C dapat terikat dengan 4 atom lain yang disebut atom C bervalensi 4. Kemudian ikatan kovalen CC dapat dipecah dengan adanya kalor. Ya, ikatan kovalen polar. Pada ikatan ini, bila dua atom yang berikatan ionik, pasangan elektronnya terbagi rata. Ikatan kovalen polar ini, bila pasangan tidak terbagi rata di antara dua atom, ia seperti ini. Contohnya adalah HCl. Atom Cl lebih elektronegatif daripada atom H. Pasangan elektron yang dipergunakan bersama tertarik lebih banyak ke klorin, sehingga klorin bermuatan negatif dibanding hidrogen. Polarisasi ikatan dinyatakan dengan tanda panah yang matanya mengarah ke negatif dan ekornya diberi tanda positif. Atau muatan parsial ditulis dengan H+ dan H8-. Kemudian ikatan kovalen majemuk. Ikatan ini terjadi bila dua pasang elektron digunakan bersama di antara dua atom. Ikatan rangkap C dan C. Selain ikatan tunggal, maka atom-atom C dapat dihubungkan satu sama lain dengan ikatan rangkap 2 ataupun 3. Katenasi adalah kemampuan suatu unsur untuk membentuk rantai sebagai hasil ikatan atom sejenis. Valensi adalah suatu unsur bilangan yang menyatakan banyaknya ikatan yang dapat dibentuk oleh atom dari unsur tersebut. Angkanya banyaknya elektron yang diperlukan untuk melengkapi kulit valensinya. Dan ini adalah tabel beberapa valensi unsur. Kemudian isomeri. Rumus molekul menyatakan jumlah dan macam atom. Rumus struktur menjelaskan bagaimana atom-atom tersebut tersusun. Kita di sini akan membahas isomer struktur. Isomer struktur adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi berbeda rumus strukturnya. Contohnya C2H6O, seperti gambar yang di bawah ini. Penulisan rumus strukturnya yaitu sebagai berikut. Dan inilah adalah rantai bercabang. Singkatan dari rumus struktur tersebut. Untuk menghemat tempat, contohnya adalah HCCOH. Dapat ditulis menjadi CH2Cl, CH2OH. Bila rantai C-nya sangat panjang.